Ayo kembali lagi di channel gua. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Karena dengan kalian subscribe, berarti kalian sudah mendukung agar channel ini lebih berkembang lagi. Kali ini gue bakalan bercerita tentang kisah hidup gua yang gak bakalan bisa gue lupain, guys. Jadi sekitar 10 bulan yang lalu, rumah gua pernah kebakaran, guys. Gak ada sisa sama sekali. Yang ada cuma baju di badan aja. Motor 3 kebakar. Habis maghrib lah kira-kira kejadiannya. Taunya juga karena pas gua kan jadi di depan rumah gua kan ada kontrakan, dan gua kebetulan lagi ada di kontrakan yang kosong. Itu juga di situ kan ada cewek gue juga kan ya. Pintunya sih setengah ditutup ya kan, gue lagi tiduran di situ. Terus ada yang teriak, kebakaran katanya gitu kan. Lah gue kaget kan pas gue lihat dari jendela kan, jendelanya kan masih kelihatan tuh. Dari jendela aja udah kayak ada merah-merah gitu kan ya. Gue buka lah pintu kan, set. Ternyata bener apinya tuh udah di atas gitu, udah pokoknya di atas lah, tapi belum terlalu gede sih ya. Pokoknya apinya di atas Vespa gitu deh. Itu baru awal mula tuh ya kan. Banyak yang bilang penyebab kebakaran yang di daerah Cikoko, kebetulan rumahku kan daerah Cikoko, katanya karena ledakan gas gitu kan. Sebenarnya dari teko yang buat masak air gitu loh, teko listrik lah ya kan. Sebelum kejadian juga emang gua niatnya kan ya, gue niatnya pengen keluar sih, pengen nganterin balik cewek gua kan. Tapi gue pikir karena mau maghrib kan ya, mungkin abis maghrib aja lah, gue bilang gitu kan sama cewek gue juga. Akhirnya ya udahlah abis maghrib ya kan. Lah gue nggak sangka tuh guys, tahu-tahu udah kejadian seperti itu deh ya kan. Kebakaran yang lumayan besar ya, untuk menghanguskan beberapa rumah lah istilahnya, termasuk rumah gua. Yang di rumah aja ya, bude gue, adik gue, nyokap gue, abang sepupu gue, istilahnya abang saudara lah, abang sepupu gue, anaknya bude gue, sama cewek gue guys. Pas gue buka pintu itu apinya udah gede kan ya, gue bingung kan tuh, gue harus ngapain gitu kan ya. Gue spontan aja langsung ke belakang ngambil air ya kan, bawa langsung sebak gede deh ya kan. Bak gede gue bawa ya kan, niat gue pengen siram kan, karena di situ di dalam kan ada motor kesayangan gue juga kan ya, saudara-saudara gue juga, ada nyokap gue juga kan. Gue mikir untuk nyelamatin mereka tuh gimana gitu kan. Gue sekilas langsung ambil air. Pas gue langsung udah nyampe depan tuh, pas gue lihat apinya udah gede guys. Dan jalan gue untuk istilahnya ya, untuk menyelamatkan diri itu udah nggak ada guys. Jadi rumah gue kan di gang ya, tapi di samping yang tempat kejadian kebakaran percisnya itu, di sampingnya itu ada gerobak guys. Jadi gerobaknya itu udah jatuh, gerobaknya jatuh ke jalanan dan akhirnya nutupin jalan gue sekeluarga. Dan di situ apinya udah gede banget. Gue mau keluarin motor gue pun yang gede pun juga percuma, nggak bakalan bisa kan. Jadi gue sekeluarga bingung deh tuh, nyari jalan keluar lewat mana gitu ya kan, lewat mana gitu nyari jalan keluar. Gue udah habisan akal, gue lewat rumah bude gue dulu. Gue ngeliat bude gue yang kecil nggak bisa naik kan ya,
Dan rumah gua kan kebetulan kan tingkat guys ya, jadi gue langsung ke atas rumah gue ya kan. Semuanya tuh sekeluarga naik ke atas semua, 6 orang kan ya. Akhirnya loncat dari balkon atas tuh ke genteng, loncat ke genteng yang jaraknya juga cukup lumayan tinggi kan ya. Dan di situ juga berat badan gue lagi nambah tuh guys. Walau walaf ya, rumah gue kan rumah lama kan ya, pasti kan udah pada lapuk kan ya. Apalagi untuk menopang berat badan gue yang lumayan istilahnya lumayan berat lah. Akhirnya gue coba deh tuh ya kan, gue loncat duluan, turun ya kan, pelan-pelan merembet dari pojok ke pojok ya kan. Di situ ada videonya kan ya, pojok ke pojok ya kan, merembet gue jalan di genteng tuh sambil merembet kan ya. Diikutin ya sekeluarga itu, keluarga gue, cewek gue, adik gue, bude gue, sama abang sepupu gue, sama nyokap gue. Jadi gue nyari jalan deh tuh di atas biar gue bisa keluar tuh lewat mana kan ya. Jadi rumah gue di pojok kan ya, udah ketutupan sama tetangga tuh, udah istilahnya udah nggak ada jalan lagi deh ya yang tersisa kan ya. Dan alhamdulillahnya tuh gue lihat celah seginilah ya kan, kayaknya bisa deh ya kan, bisa lah untuk gue sekeluarga nyelamatin diri lah ya. Gue nggak tahu lagi gue harus lewat mana lagi kan ya. Ke situ deh ya kan, turun tuh ya kan. Nah sebelum turun, jadi gue punya peliharaan guys, sugar glider gitu deh ya, ada 2 pasang kan ya. Jadi pas itu gue lagi megang kandang kan, kandang sugar glider gue copot bawahnya guys. Nah semua sugar glider gue ini dua-duanya itu nggak ada, hilang. Yang satu mengarahkan ke api ya kan, yang satunya lagi nggak tahu kemana kan tuh, hilang deh pokoknya. Karena kepanikan kan tuh ya. Udah gitu cewek gue juga udah jerit-jerit kan di situ kan. Dia bilang, yang sugar glidernya mana? Yang sugar glidernya. Terus gue bilang, ayo yang apinya juga udah gede ya kan, nggak mungkin juga buat diselamatin. Akhirnya terpaksa dia dilepas ya kan. Terus di situ gue sekeluarga nyelamatin diri lewat ya celah seginilah, bolongan seginilah ya. Itu juga mengarahkan gue dan sekeluarga itu ke genteng orang ya kan. Gue loncat, atapnya bolong gitu ya kan. Bude gue loncat juga atapnya langsung jebol ya kan, karena itu lumayan tinggi kan ya. Akhirnya gue lewat situ jalan ya kan, nyampe depan dia. Nah di depan gang gue itu udah rame orang deh pokoknya. Akhirnya gue ditolongin deh tuh ya kan, buat turun dari atas gentengnya itu kan. Pas gue turun, gue ngeliat lagi apinya udah gede. Dan di situ posisinya juga pemadam kebakarannya nggak ada guys, nggak ada satupun pemadam kebakaran. Tapi mungkin kalau misalnya gue nggak keluarga ya nggak tahu nasib gue, mungkin sekarang udah nggak ada di sini ya kan, bersama kalian semua dan menceritakan kisah hidup gue kan ya, menyelamatkan diri dari kebakaran. Karena ya gitu, nggak ada jalan keluar lagi selain lewat atas genteng kan. Apalagi rumah gue di pojok ya kan, nggak istilahnya susah lah untuk jalan keluarnya. Akhirnya ya menemukan jalan walaupun harus naik ke genteng orang ya, yang akhirnya ya ujung-ujungnya gue selamat sekeluarga. Nyelamatin badan aja lah tanpa bawa apa-apa, kayak baju segala macem ya kan, kayak ijazah segala macem gue nggak bawa guys. Di situ motor aja juga angus tuh 3 biji, termasuk motor gede gue 1 kan. Jadi ya udahlah. Oke guys, jadi begitu deh cerita gue. Ya semoga kejadian yang gue alamin nggak kalian semua alamin lah. Kalau bisa sih jangan sampai kalian alamin lah.
yang seperti ini ya. Ya sudahlah, mungkin ya namanya bukan rezeki lah mungkin ya. Tuhan sudah mengatur takdir seseorang itu seperti apa. Kita hanya mengikuti aja alurnya. Gimana baiknya buat kita, pasti Allah itu ada rencana baiklah kedepannya untuk kita. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang positif lah. Sekian dari gua, terima kasih.